Siapa sih di sini yang punya keinginan untuk bisa berkarir di bidang data, apalagi di bidang analisis data? Aku pengen banget mengajak teman-teman semuanya, kita akan belajar lebih lagi nih, bagaimana sih visualisasi data itu, bagaimana cara menganalisis data, dan aplikasi apa yang digunakan. Beberapa dari pengalaman aku interview, sebenarnya aplikasi yang bisa digunakan untuk data analis, dan di sini kita akan belajar yang namanya aplikasi R language. Sebenarnya aplikasi R language itu apaan sih? Yang kita pakai interface-nya adalah RStudio. Disinilah kita akan memvisualisasikan data, kita akan memanipulasi data dengan data frame. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja coba ke aplikasinya. Oke, yang pertama kita download aplikasinya dulu, yaitu aplikasi RStudio. Ini ya teman-teman. Lanjut aja ke bawah. Nah ini download. Baru klik download yang ini. Udah ini ya. Dia lagi di download. Dan kalau udah, kita lanjut ke berkasnya. Jadi kalau sudah di download, itu pindahkan di bagian folder program files. Nah di sini nanti baru setelah itu klik yang RStudio nya. Oke, jadi di sini kita akan menyimpan sebuah data frame itu ke dalam R dengan cara dataku. Di sini aku menamainya dengan dataku read CSV. Jadi pastikan teman-teman menggantinya file itu menjadi CSV gitu. Dan teman-teman harus tahu juga datanya itu taruhnya di folder mana, penyimpanannya seperti apa. Baru yang terakhirnya itu adalah nama filenya. Ntar baru view data. Nah di sini udah masuk kan datanya kita. Oke, ini udah ada 167 record. Jadi karena kita ingin melakukan manipulasi data seperti filtering, sorting, dan juga transforming dari data frame, maka penting banget untuk teman-teman download yang namanya DPLYR. Karena kan di sini aku udah download. Jadi kalau emang teman belum nge-install package-nya ini, boleh klik aja di sini ya, install. Nih, install package, tulis namanya DPLYR. Oke. Dan kalau emang udah diinstal, boleh langsung diklik aja. Nah, teman-teman jangan khawatir karena ini bukan error, oke? Ini untuk mengaktifkan package DPLYR-nya. Dan selanjutnya di sini kita akan menampilkan dulu hanya beberapa kolom saja. Jadi bagaimana kalau misalkan hanya menampilkan 3 kolom aja, dimulai dari kolom yang pertama. Boleh dengan ini. Kurang siku. Ini mulai dari baris pertama sampai baris ketiga. Nah, bisa jelaskan di sini kita menampilkan kolom pertama sampai ke kolom ketiga, dimana kode, nama, dan juga benua. Mana kita itu hanya menampilkan kolom kedua aja atau kolom ketiga aja. Boleh ketiknya simple, dia langsung menampilkan kolom ketiganya yaitu benua. Ketika kita ingin memilih kolom bernama benua gitu, kita bisa masukin di sini untuk kolom yang bernama benua aja gitu kan. Ini lebih spesifik, itu dia lebih rapi aja gitu kan. Dan kalau kita mau menampilkannya di mana, memilih baris keempat hingga baris ke-0 dari data frame dataku, bisa juga dengan ini.
dan dia akan menampilkan. Nah, jadi untuk yang dataku 4.0 ini dimana itu mencoba untuk bisa memilih baris keempat hingga baris ke-0 dari data frame sendiri. Jadi dia akan menampilkan dimana dari kode, nama, benua, juga wilayah. Tapi dia mundur dari wilayah dulu baru ke kode. Kalau kita mau memilih seluruh baris, misalkan seluruh baris keempat dari data frame, di sini kita akan menampilkan baris keempat dari data frame. Jadi apa nih baris keempatnya? Argentina. Jadi cuma seluruh Argentina ini aja gitu. Atau nah di sini juga bisa teman-teman untuk menampilkan jadi ini kan kalau ini lebih simpel ya. Dia langsung memberitahu berbaris keempat, tapi bisa juga dia memakai nama Argentina. Jadi keseluruhannya itu dari Argentina dia akan muncul. Nah, jadi tadi ini karena ini ada kesalahan. Oke. Dan ini masih langkah awal untuk teman-teman pahami, karena ini yang baru perkenalan dulu ya sama R. Jadi bagaimana cara kita menampilkan, bagaimana hanya menampilkan beberapa kolom saja, hanya satu baris saja. Jadi apa saja sih shortcut yang emang digunain gitu. Dan yang paling penting adalah DP layer-nya itu diaktifkan. Dan ini adalah masih langkah awal. Jadi kita akan lanjut lagi ke part selanjutnya, itu di video next. Teman-teman bisa tungguin aja ya. Thank you.